Waalaikumsalam. Ya, karena Pak Tri sedang berhalangan ya, ada undangan dari undangan RLK ya. Jadi ibu yang masuk hari ini mungkin nanti Pak Tri masuk di jam Pak Tri sudah bisa hadir ya. Sudah mengerjakan tugas pertemuan lalu, ibu cek di LMS tugas individu pertemuan pertama kalian full ya mengerjakan semua. Tugas individu pertemuan kedua masih setengah yang baru mengerjakan ya. Nah, ini nanti kalian eh, diharapkan mengerjakan semua ya. Jadi nanti ada penilaian tugas. Nah, kalau misalkan penilaian tugasnya kosong atau tidak mengerjakan sama sekali, misalkan, maka nol lah nilainya. Jadi sayang ya. Jadi misalkan UTS atau UAS kalian misalkan tidak beruntung nilainya kurang baik bisa dibantu oleh nilai tugas. Tapi kalau nilai tugasnya nol atau tidak ada bahkan hanya sebagian satu dua itu mempengaruhi nilai akhir. Nah, jadi eh, saya harapkan kalian full mengerjakan tugas dari awal sampai akhir pertemuan ya. Oke, kita coba share screen ya. Materi yang sudah di-share oleh Pak Tri di LMS ya. Sudah terlihat ya. Sudah. Nah, pada pertemuan ketiga ini ya, kita akan mempelajari persamaan diferensial eksak. Nah, kemarin kita kan pertemuan pertama sudah belajar persamaan diferensial tingkat satu, pangkat satu, lalu pertemuan kedua yang variabelnya pisah ya. Nah, ini yang ketiga, kita akan mempelajari persamaan diferensial eksak. Nah, ini masih persamaan diferensialnya masih tingkat satu, pangkat satu juga ya. Nah, cuma nanti bedanya adalah dia adalah merupakan persamaan diferensial eksak. Yang akan kita pelajari yaitu apa itu pengertian dari persamaan diferensial eksak, lalu menyelesaikan persamaan diferensial yang eksak yang bagaimana ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan kemarin yang variabelnya dipisahkan. Nah, ini materi ya. Nah, yang pertama yaitu pengertiannya ya. Itu ada persamaan diferensial yang kemarin kita sudah pahami ya. Yaitu ada persamaan diferensial mx y dx ditambah dengan n x y dy sama dengan nol. Ini apabila disebut persamaan diferensial eksak itu jika ruas kirinya merupakan diferensial total dari suatu fungsi yang namanya nu x, y. Nah, nanti bedanya adalah di fungsi x nu ini, x, y. Nah, yaitu mx y dx plus nx y dy-nya itu sama dengan d atau turunan ya dari x, dari nu x, y. Nah, ini bedanya. Kalau kemarin kan persamaan diferensial satu tingkat satu hanya sama dengan nol ya. Nah, sementara si x ini bedanya adalah ada new-nya, new x, y. Nah, apakah dx, d new x, y ini ya, ini merupakan diferensial total, yaitu tau new per tau x dx. Jadi turunannya terhadap x dx ditambah dengan tau new per tau y, do ya, do, maaf, do new per do y dy. Jadi turunannya new terhadap y dy. Jadi
ada dua ya. Jadi turunan terhadap X dan turunan terhadap Y. Nah, penyelesaian umum dari PD eksak ini adalah nanti hasilnya mu X, Y-nya sama dengan C yang hasil akhirnya ya, yang akan kita cari. Jadi tahu ya bedanya PD eksak tingkat satu yang biasa dengan yang eksak ya. Ada mu X, Y-nya. Nah, ini ada beberapa contoh ya dari persamaan diferensial eksak nih. Nah, kita lihat di sini ada nomor satu, ada persamaan 3x kuadrat x pangkat 5 dx. Nah, ini adalah berupa M ya. Nah, sedangkan plus 5x pangkat 3 y pangkat 4 dy sama 0. Nah, yang ini merupakan adalah nilai n. Nah, lalu kita akan mencari nilai new-nya kan. Nah, nilai new-nya. Nah, merupakan turunan dari keduanya. Nah, sekarang masing-masing eh, kita lihat di sini. Kalau tadi new-nya adalah sebuah turunan, maka kita lihat di sini, maka terlihat hasilnya X pangkat 3, Y pangkat 5. Terlihatnya apa di sini? Apakah dia sebuah turunan? Hmm. Hmm. Bentar, berbalik. Nah, ini kan nilai M ya. Sedangkan ini adalah nilai N. Nah, yang ditanya tadi D X pangkat D new X, Y ya. Nah, sementara di sini adalah masih mengandung nilai D. Nah, berarti apakah ini gitu ya? Atau new-nya? Ini maka berupa, karena ini turunan, karena D, maka ini adalah berupa integral dari M dan N. Sekarang kita coba integralkan M N. Kan 3X pangkat 2 kan integralnya adalah berapa? X pangkat 3 kan? Sementara ini terhadap X ya. Sementara Y pangkat 5 kan tetap Y pangkat 5. Nah, sekarang yang N. Kita turunkan terhadap Y kan. Berarti 5 per 5 ya. X-nya tetap pangkat 3. Y-nya yang pangkat 4 tambah 1 jadi 5 kan. Hasilnya juga sama nanti. Akan 5 per 5 kan 1. Berarti X pangkat 3, Y pangkat 5. Nah, hasil M dan N-nya adalah sama. Maka nilai new-nya adalah X pangkat 3, Y pangkat 5. Kan dari integral M dan N. Nah, karena ini di sini adalah, nah di sini ada berupa D. Nah, D ini kan adalah turunannya juga. Maka turunan dari ini adalah nilai M dan N-nya sama. Gitu. Nah, sedangkan nilai M turunan ini kan berarti kebalikannya integralnya. Jadi integral dari M dan integral dari N, apakah hasilnya sama? Nah, ternyata sama. Sama-sama X pangkat 3, Y pangkat 5. N juga seperti itu. 5 per 5 kan jadi 1. X pangkat 3, Y pangkat 5. Nah, maka new-nya didapatkan X pangkat 3, Y pangkat 5. Nah, yang tadi new X, Y itu adalah C yang kita cari penyelesaian umum terakhir. Nah, maka sudah nilai X pangkat 3, Y pangkat 5 itu adalah C, itu sama dengan C-nya. Gitu ya, nomor satu. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, nah, bagaimana ini untuk persamaan dari 4X pangkat 3
Y pangkat 3 dikurang 2x Y dx. Nah, ditambah di sini ada 3x pangkat 4 Y pangkat 2 min x kuadrat dy sama 0. Nah, ini kan ada dua nih variabelnya ya. Nah, yang terhadap dx dan terhadap dy. Maka kita kali silang dulu ya, atau kali apa bahasa kalian pelangi ya. Nah, maka ini hmm, kita kali silang kan, ini dikali ini dikali dy-nya ya. Nah, maka didapatkan 4 ini 4 x pangkat 3 y pangkat 3 dx dikurang dengan 2 xy dx. Nah, jadi ada dua yang mengandung nilai dx ya. Dan yang mengandung nilai dy yang dikalikan oleh dy juga ada dua, yaitu 3x pangkat 4 y kuadrat dy dan juga x kuadrat dy. Nah, sekarang nilainya sama-sama ada dua yang dx dan dua yang dy. Nah, sementara untuk persamaan diferensial tingkat satu hanya ada satu kan yang dx dan dy. Maka kita akan kumpulkan nilai yang di order yang sama ya. Nah, berarti yang di order sama ini kan dan ini. Nah, kita kumpulkan yang sama-sama dx per dy gitu ya. Sini. Nah, maka ini dengan ini kan menjadi 4x pangkat 3y pangkat 3 dx ditambah 3x pangkat 4 y kuadrat dy. Itu menjadi persamaan yang pertama. Terhadap. Nah, yang kedua, yang kedua, yang ini yang sama-sama variabelnya atau tingkatnya ada dua ya. 2xy dx 2 dengan x kuadrat dy menjadi persamaan yang kedua. Nah, sudah kita kelompokkan gini, baru mudah untuk mencari nilai mu x, y-nya. Karena ini sama-sama mengandung nilai m dan n. Nah, karena yang mengandung nilai m kan harus diturunkan terhadap dx. Yang mengandung nilai n yang diturunkan terhadap dy. Nah, sudah menjadi dua persamaan, baru kita hitung satu-satu nilainya. Nah, apakah ini dan ini, ya. Nah, berapakah nilainya masing-masing gitu ya. Nah, caranya sama dengan yang nomor satu di atas. Nah, untuk mencari nilai new-nya, maka kita akan integralkan kebalikannya. Jadi integral dari nilai ini. Nah, 4x pangkat 3 y pangkat 3 dx itu kan menjadi berapa? Terhadap x ini ya. 4/4 kan? X pangkat 4 y pangkat 3. Nah, sementara yang 3x pangkat 4 y kuadrat terhadap y, maka tiganya tetap ya. 3, bentar. Ini lari-lari. 3 dibagi dengan y-nya kan pangkat 3. Nah, X-nya tetap kan diturunkan terhadap Y. Y-nya yang pangkat 3. Nah, maka hasilnya X pangkat 4, Y pangkat 3. Ternyata hasilnya sama. Nah, maka nilai new-nya adalah yang pertama yaitu X pangkat 4, Y pangkat 3. Nah, kalau yang kedua bagaimana? Sekarang ini juga diintegralkan. 2X, Y, dx ini terhadap X ya, menjadi X kuadrat. Bentar. Ini kan 2 per 2 kan jatuhnya. X kuadrat, X kuadrat, Y. Nah, sementara yang X kuadrat, ini kan Y-nya bernilai 1 kan. 1 dikali X kuadrat, maka X kuadrat dikalikan dengan Y. Nah, berarti ini hasilnya sama-sama, sama juga kan, sama dengan, maka dia eh, new X, Y-nya adalah X kuadrat Y. Nah, sekarang sudah mempunyai masing-masing kan, kiri dan kanan. Nah, maka nilai C-nya adalah gabungan nilainya, yaitu X pangkat 4 Y pangkat 3 dikurangkan dengan X kuadrat
Y itu sama dengan nilai C-nya atau bersama penyelesaian umumnya. Nah, sampai sini dapat dipahami untuk persamaan diferensial eksak ya. Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, Ibu. Oke, paham ya sampai di sini. Nah, ini ada contoh soal ya. Ada beberapa contoh soal. Ini kita cari penyelesaian umum dari PD PD tingkat satu pangkat satu ya, yang eksak berikut dengan cara mengelompokkan dan menentukan diferensial totalnya. Nah, jadi ini eh, ada yang beberapa fungsi ya. 2x dikalikan dengan y pangkat x kuadrat min 1 dx. Berarti nanti ada dikalikan juga ya nanti plus pangkat x kuadrat di y sama dengan 0. Nah, berarti bisa dilihat kan dia seperti tadi kan dikalikan dulu kan. Hmm, Nilai ini 2x dengan y dan 2x dengan min 1. Nah, jadilah ini ya 2x y pangkat x kuadrat dx dan min 2x dx. Nah, yang terhadap dx ada 2. Lalu yang terhadap dy tetap ya turun. Nah, sekarang kita akan mencari atau mengelompokkan yang dx dan dy. Nah, supaya menjadi nilai m dan m kan. Nah, ternyata yang ini kan nilai m dan n-nya. Nah, sudah didapat ini. Nah, nah ini bisa kita cari. Nah, sementara ini bisa kita turunkan. Nah, yang kita integralkan kebalikan dari turunannya. Gitu. Jadi kita harus cari dulu yang ini. Nah, berapakah nanti integral dari ini? Masing-masingnya ya, integral dari ini. Nah, coba kita cari. Ternyata ya langsung saja ya ini integralnya ya. Jadi, y pangkat E, Y menjadi Y dikali E pangkat X kuadrat. Karena 2X-nya kan habis ya. Nah, ini juga sama. Menjadi Y pangkat X kuadrat. Y-nya kan 1 dari 1. Diintegralkan menjadi Y. Jadi 1 dikali E pangkat X kuadrat menjadi Y dikali X pangkat kuadrat. Nah, sementara untuk 2X-nya 2X-nya langsung kan menjadi diintegralkan menjadi X kuadrat. Nah, berarti bisa langsung kita temukan. Sama kan nilainya M dan N tadi kan. Nah, maka ya sudah hasilnya adalah Y dikalikan dengan E pangkat X kuadrat. X kuadratnya dari nilai dx-nya menjadi persamaannya Y E pangkat X kuadrat min X kuadrat sama dengan C. Penyelesaiannya ya. Untuk contoh yang satu. Jadi masing-masing diintegralkan M dan N-nya. Apakah nilainya sama gitu ya? Kalau sama itulah berarti nilai new-nya gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi di nomor 2 misalkan. Yang ini keduanya mempunyai ini ya dua persamaan ya untuk yang ini ya y kuadrat pangkat x y kuadrat dikalikan dengan dx dan juga 4x pangkat 3 dikalikan dengan dx. Nah, yang ditambah dengan yang kedua yang dikalikan dengan dy. 2xy pangkat xy kuadrat dy dan juga 3y kuadrat dy. Berarti ada kedua. Nah, jadi seperti ini. Ya, dikalikan ya. Nah, sekarang kita satukan yang sama-sama dx dy. Itu kan dx dy dy ya. Nah, sekarang kita cari yang kita kelompokkan gitu ya. Nah, kelompok yang pertama yang ini ya. Kelompok yang kedua yang ini. Nah, ini kan bisa dilihat nilai m-nya. M-nya, ini n-nya, ini m-nya, ini n-nya. Nah, baru kita cari masing-masing dari keduanya apakah bernilai sama setelah diintegralkan.
integral, integral gitu ya. Nah, di sini bagaimana nilainya? Hasil integral dari y kuadrat dikalikan dengan pangkat x y kuadrat, ya nilainya ini ya, y kuadrat per y kuadrat kan? Y kuadrat per y kuadrat. Bentar ya, keluar sendiri. Pangkat x y kuadrat. Nah, ini kan habis. Maka hanya tinggal pangkat x y kuadrat. Sementara 2xy juga begitu. Berarti menjadi 2xy kan yang turunan terhadap integralnya terhadap y kan yang kedua yang n. Nah, maka menjadi integralnya 2xy. 2xy dikalikan dengan sama ya. 2xy per terhadap y ya. 2xy juga kan. 2xy. Jadi tinggal x y kuadrat. Nah, habis juga kan berarti nilainya tinggal pangkat x y kuadrat. Karena nilainya sama kan nilai m dan n kan. Maka didapat nilai new x-nya adalah ini ya new-nya. Nah, sekarang yang kedua. Untuk 4x pangkat 3 itu ya langsung ya ke ini. Kan terhadap x. Ya sudah berarti nilainya x pangkat 4. Nah, sementara ini terhadap y kan 3x kuadrat menjadi y pangkat 3. Nah, setelah itu digabungkan kan persamaannya menjadi seperti ini. Pangkat pangkat x y kuadrat ditambah x pangkat 4 min y pangkat 3 sama dengan c. Ini penyelesaian akhirnya. Jadi gabungan dari new xy ketiganya. Begitu ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Nah, kenapa kok nilai ini tidak digabungkan gitu ya? Karena tingkatnya berbeda ya. Jadi kan kemarin sudah belajar tingkatnya ya. Nah, kalau ini kan sama. Nah, kalau ini kan satu X-nya kan pangkat 3, sedangkan Y-nya adalah pangkat 2. Maka tingkatnya beda. Maka dia diintegralkan satu-satu begitu ya. Dan apabila di M dan N-nya itu berarti tidak sama nilainya. Karena satu nilai X pangkat 4, satu nilainya Y pangkat 3. Tidak mengandung nilai Y ataupun nilai X di keduanya. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk dua contoh soal ini? Atau kita lanjutkan? Belum ada pertanyaan, Ibu, bagi saya. Oh, oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini syarat perlu dan cukup agar persamaan diferensial yang mxy, dx dan ditambah nxy dy itu sama dengan 0 pada PD eksak gitu ya. Ini adalah do m per do y sama dengan do n per do x. Nah, ini ada lagi nih. Nah, sekarang kita ada nilai atau kita turunkan nilai m-nya terhadap x dan n-nya terhadap n-nya terhadap y, n-nya terhadap x. Nah, ini kita samakan nanti. Nah, ada contoh di sini ya. Cos y ditambah y cos x
dx. Nah, lalu sin x min x sin y dy sama dengan 0 adalah PD eksak. Nah, kenapa di dia adalah persamaan diferensial eksak di sini? Karena nilai do m per do y-nya itu adalah min sin y plus cos x dan do n per do x-nya adalah cos x min sin y. Nah, ternyata dibalik kan sama nilainya gitu. Maka dia adalah persamaan diferensial eksak. Jadi harus dibuktikan dulu ya untuk ini nilai ininya. Nah, sudah tahu ya cara menurunkan terhadap y dan terhadap x gitu ya. Ini sama mengintegralkan seperti ini. Ya, persamaannya. Hmm? Nah, ini kan m. Sementara ini kan nilai n. Nah, sementara untuk nilai terhadap d. Tapi diturunkannya terhadap do y, terhadap do x gitu ya. Maka langsung aja kan untuk cos x-nya kita turunkan ya, kita turunkan ya untuk cos y-nya adalah min sin y. Sementara y cos x-nya terhadap y kan y-nya kan habis kan satu kan dikalikan cos x-nya tetap karena terhadap y. Nah, jadi yang turunkan hanya ini. Jadi min sin y plus cos x. Nah, sedangkan untuk sin X itu kan kita turunkan menjadi cos X karena terhadap X. Sementara X sin Y kan sin Y tidak turunkan. X-nya turunkan. Satu. Satu dikali sin Y. Jadi min sin Y ya. Karena min. Nah maka kita balikan. Min sin Y. Sin-nya sama-sama min. Cos-nya sama-sama plus. Gitu. Jadi nilainya adalah sama. Nah, untuk nomor 2. X kuadrat plus Y kuadrat plus X dx plus X Y dy sama dengan 0 itu bukan PD eksak. Nah, kenapa? Karena ternyata setelah kita turunkan hasilnya tidak sama. Nah, kita lihat langsung di sini kita turunkan terhadap Y ya. Nah, maka nilainya adalah hanya 2Y kan. Ini tidak mengandung nilai Y. Jadi hilang kan tinggal 2 ini. Sementara untuk X, Y, DY setelah kita turunkan karena mengandung nilai X di sini ya satu kan X-nya satu kali Y berarti Y. Ternyata tidak sama. Satu 2Y, satu Y. Nah, ini maka bukan persamaan diferensial eksak. Nah, sampai di sini lumayan paham. Lanjut ya. Nah, ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial eksak, nah, misalkan ada mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0 tadi ya di awal merupakan PD eksak dari new x, y, c. Nah, maka mxy dx plus nxy dy itu sama dengan d tadi new x, y. Jadi diulang-ulang ya. Nah, sekarang bedanya adalah d new x, y ini adalah nilai ini. Do new per do x dx plus do new per do y dy. Jadi bedanya di sini ya. Nah, sehingga dipenuhi dua persamaan. Nah, persamaannya bagaimana? Jadi nah, bedanya kan ini. Nah, sementara ini adalah yang pertama kan. Nah, sedangkan ini, nah yang kedua kan. Jadi yang untuk do new per do x dx itu menjadi mx, y. Sementara untuk do new per do y dy itu adalah nilai x n x, y. Nah, jadi eh, beda ya dua persamaan tersebut. Nah, dari do new per do x dx yang ini
M ini, X, Y, DX, ini akan diperoleh nanti nilainya adalah U, X, Y integral dari MX, Y, DX per plus FY. Nah, ini bedanya nih, FY. Jadi hanya dari M saja integralnya, tidak dari N juga, hanya dari integral MX, Y plus FY. Nah, FY-nya ini adalah konstanta sembarang yang akan kita cari. Jadi kita nanti akan mencari nilai FY-nya. Jadi agak lumayan panjang yang ini. Jadi sudah mencari integralnya, kita akan mencari berapa nilai FY-nya gitu ya. Nah, bedanya ya. Nah, jika hasil tersebut diturunkan ke Y, maka memperoleh si do nyu per do Y itu sama dengan do per do Y-nya hasil dari integral mx, y dx. Jadi sudah kita mencari integral m, kita akan turunkan lagi nanti terhadap y. Jadi dua kali ya sudah diintegralkan. Karena integralkan terhadap x kan. Sementara nanti diturunkannya terhadap y. Jadi berbeda ya. Bukan terhadap x juga. Nah, ditambah dengan f aksen y. Jadi turunan dari fy. Nah, sedangkan si do nyu per do y itu ya sudah nilai nx, y-nya saja. Nah, maka nanti dari kedua ini kita samakan apa? Samakah hasilnya gitu. Nah, ternyata sama. Nah, berarti kalau sama nilainya berarti otomatis f aksen y-nya ya nol kan kalau sama. Nah, tapi kalau berbeda atau ada selisih, nah berarti nilai selisihnya itu adalah berupa nilai f aksen y-nya. Nah, dia dan untuk menentukan f aksen y-nya itu dari nilai selisih dari nilai hasil turunan y terhadap integral m terhadap x ini apakah sama dengan x, y ini hasil dari f aksen y. Karena f aksen y dapat ditentukan, maka fy-nya juga dapat ditentukan kan nanti gitu. Jadi penyelesaian umumnya balik lagi ke mu x, y sama dengan c yang dapat kita tentukan ke awal nanti ke hasil dari mxy-nya nanti integral mxy-nya. Jadi mu x, y sama c. Ini untuk pembuktian ya. Nah, karena nanti nilai ini akan mengandung nilai ini kan. Jadi kita harus cari ini dulu, ditambahkan dengan hasil integral. Dan nanti ada beberapa step ya untuk ini. Nah, coba kita lihat contoh di sini. Di sini kita lihat selesaikan ini persamaan ya. Di sini ada 6x pangkat 5 dikali y pangkat 3 ditambah ini 4x pangkat 3 y pangkat 5 dx. Nah, ini baru yang dx ya. Ditambah dengan 3x pangkat 6 dikalikan y pangkat 2 ditambahkan 5x pangkat 4 y pangkat 4 dy. Nah, ini yang dy sama dengan 0. Nah, sekarang kita harus turunkan kan yang m dan yang n gitu kan. Nah, yang n yang terhadap do y kan di sini. Nah, sementara yang n terhadap x di sini. Nah, langsung aja kan kita turunkan kan. Misalkan ini terhadap y kan x pangkat 5 yang tetap. Nah, berarti 3-nya turun. Berarti 6 kali 3 jadi 18. 6 kali 3 jadi 18. X pangkat 5, y-nya kan jadi min 1 kan. Jadi y pangkat 2. Ini terhadap y ya. Nah, ditambah nilai ini. X pangkat 3-nya tetap kan. Karena terhadap y. Nah, y pangkat 5 jadi 4 kali 5 kan 20. Y-nya jadi pangkatnya 5 min 1 jadi y pangkat 4. Nah, jadi ini ya. Untuk do m per do y. Sementara yang dari n kita turunkan terhadap x. Kalau tadi kan terhadap y, terhadap x. Nah, maka menjadi karena x-nya yang turun ya, jadi 3 kali 6 x pangkat 5 ya, 6 min 1. Y-nya tetap y kuadrat. Ditambah 5 kali 4 kan, 20. X-nya jadi pangkatnya min 3, min 1 kan.
Y-nya tetap Y pangkat 4. Nah, ternyata nilai do M per do Y-nya dan do N per do X-nya adalah sama. Nah, ternyata sama ya nilainya. Jadi, persamaan diferensial di atas disebut juga persamaan diferensial eksak. Nah, jadi harus kita tentukan dulu apakah nilai ininya sama gitu ya. Nah, setelah sama baru kita akan mencari nilai mu x, y-nya. Yaitu tadi integral dari mx, y. Seperti yang ini nih. Nah, nilai ini mu x, y-nya adalah integral dari mx, y dx plus fy. Jadi tidak ada n-nya ya, di sini hanya m. M-nya adalah yang pertama kan. Nah, kita mau cari. Nah, ini. Nilai M-nya yang mana? Yang ini kan nilai M-nya. Nah, nilai M-nya itu. Hmm, Bentar. Nah, maka ini adalah integral dari untuk 6x pangkat 5 y pangkat 3 plus 4x pangkat 3 y pangkat 5 dx plus fy gitu kan. Jadi ada plus fy-nya. Nah, langsung aja ini mah kita integralkan ya. Nah, 6 ini kan terhadap dx nih. Nah, jadi 6x pangkat 5 ini kan 6 per 6 kan. 6 per 6 1. X pangkat 5 plus 1 6. Jadi X pangkat 6. Y pangkat 3-nya tetap. Ditambah dengan eh, terhadap X tadi ya. 4 per 4 kan 1 juga. X 3 plus 1 X pangkat 4. Y-nya tetap pangkat 5. Plus FY. Nah, ini adalah hasil dari integral MX, Y ya. Nah, setelah dapat ini, nanti kita akan turunkan kan terhadap Y. Nah, seperti ini. Nah, ini kan. Nanti kita akan turunkan terhadap Y si integral mx, y dx-nya. Gitu. Nah, jadi do mu per do Y ini adalah hasil dari turunan terhadap Y dari nilai ini. Nah, itu adalah terhadap Y kan tadi. Nah, berarti kan eh, dari sini ya kita lihat ya. Berarti kan ini menjadi 3 kan. Tiganya ke depan kan 3. X-nya kan tetap X pangkat 6 Y. Jadi 3 min 1 Y pangkat 2. Bener nggak? Ya benar ya. Nah, yang kedua ini terhadap Y kan. Jadi 5 nya turun 5 X pangkat 4. Y-nya kan jadi pangkat 4. Nah jadi 5 X pangkat 4 Y pangkat 4 ya. Plus F aksen Y. Kan tadi kan sudah diturunkan. Jadi ini FY-nya juga diturunkan menjadi F aksen Y. Ya, FY-nya menjadi F aksen Y.